Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim hikayatan li nabiyhi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana bih. Al-ayah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha ghafur, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati mentari pagi. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung yang menyambut datangnya mentari hinggap dari satu pohon ke ranting pohon lainnya. Kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan junjunan kita, pemimpin besar revolusi iman, Panglima Agung Reformasi Insan, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi hari ini walaupun secara virtual saya bisa bersilaturahmi. Semoga kita semua sekali lagi senantiasa dijaga oleh Allah dari semua mara bahaya, semua ta'un, semua wabah, semua virus, semua penyakit yang akan menimpa kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Allah segera cabut COVID-19, virus corona yang sangat mematikan dan mengkhawatirkan bagi kita semua, khususnya bagi bangsa Indonesia, umumnya bagi masyarakat dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan nasihat dengan tema mencintai tanah air dan bangsa. Seperti kita yakini bersama, kita saksikan bersama, bahwa kita rasakan bersama, bahwa kita hidup di negara tercinta Republik Indonesia ini, di rangkaian Jamrud Khatulistiwa yang begitu subur, makmur, loh Cinawi. Apa saja yang kita tanam di negeri ini, tongkat sekalipun, tanpa harus kita siram, tanpa harus kita berikan pupuk, bisa jadi, bisa tumbuh. Karena negeri ini adalah negeri yang begitu subur, begitu makmur, dan yang penting saya sampaikan, ini adalah merupakan karunia, merupakan nikmat dari Allah yang tak terhingga, yang patut kita syukuri. Semoga kita bangsa Indonesia menjadi bangsa-bangsa yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, salah seorang pahlawan bangsa ini, kakek dari Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, pendiri dari sebuah organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, pernah mengatakan sebuah jargon yang sangat populer di telinga kita, yaitu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Jargon ini memang bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Rasul, tetapi diambil oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dari pemahaman beliau
terhadap penafsiran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seperti dihikayatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah pernah berdoa, memohon kepada Allah dengan doanya yang sering kali kita juga ucapkan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat ila akhir ayat. Doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini menandakan kecintaan beliau kepada kota yang telah membesarkan nama beliau, yang telah menjadikan beliau menjadi orang yang dekat dengan Allah, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Mekah Al-Mukarramah sampai beliau berdoa, ya Allah, Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman, jadikan negeri ini negeri yang tentram, yang nyaman untuk ditinggali bersama. Warzuq ahlahu minats tsamarat, berikanlah penduduknya rizki dari semua jenis buah-buahan, tanam-tanaman, serta semua makanan. Berikanlah mereka rizki yang berlimpah, rizki yang halal, yang baik, yang thayyib, yang bermanfaat bagi mereka dan keluarga mereka. Doa Nabi Ibrahim yang diucapkan oleh beliau ini tiada lain adalah menandakan kecintaan beliau kepada Makkah Al-Mukarramah. Demikian juga kita baca dalam hadis ketika peristiwa hijrah terjadi, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan, harus secara terpaksa, harus rela meninggalkan kota kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju tempat baru, yaitu di Madinah Al-Munawwarah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah. Maka dengan berurai air mata sebelum beliau meninggalkan Mekah, beliau berdoa kepada Allah, saking cintanya kepada kota kelahirannya, kepada negeri kelahirannya, kepada tanah airnya. Jadi yang ditonjolkan adalah nama-nama kampung mereka. Itu diikuti oleh para kiai kita, para ulama kita. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan pesantren cukup dengan nama Tebu Ireng saja, yaitu kampung halaman beliau. Kemudian di Cirebon, Jawa Barat juga ada Buntet Pesantren oleh Mbah Abbas. Tidak berbau-bau Arab, tidak berbau-bau Islami, tapi cukup dengan kampungnya saja, Buntet Pesantren. Di Tasikmalaya ada pesantren besar namanya Pesantren Cipasung. Cipasung juga adalah nama kampung saja, tidak ada nama yang lain kecuali nama kampung itu Cipasung. Kenapa? Karena para kiai kita, para wali kita, para mubalik Islam kita dulu, para pendiri bangsa ini sangat mencintai tanah air mereka. Oleh karena itu, kesepakatan para ulama kita dulu dengan bersama-sama para pendiri bangsa ini sepakat bahwa negeri ini bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati buat kita semua. Oleh karena itu, jika ada paham-paham baru yang ingin mengembalikan atau merusak tatanan negeri ini, sistem negara ini yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, oleh para kiai, para ulama melalui istisyarah dan istikharah mereka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka yang khianat kepada NKRI adalah mereka pengkhianat dari bangsa dan negara ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena sekali lagi, bagi kita bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air, kepada bangsa ini adalah merupakan bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan kita kepada negara, kesetiaan kita kepada bangsa, kita buktikan melalui keputusan Muktamar NU, ditetapkan bahwa bugot bagi kita bangsa Indonesia hukumnya haram. Bugot itu menggulingkan pemerintahan yang sah di negeri ini, menggulingkan pemimpin yang sah yang dipilih secara demokratis di negeri ini, hukumnya haram.
dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita. Agama kita senantiasa menghargai siapa saja pemimpin yang berkuasa di negeri ini. Kritik boleh disampaikan, tapi tentu dengan cara yang etis. Jika menemukan ada sesuatu yang ganjil dari pemimpin bangsa ini, jika menemukan ada kesalahan kekhilapan yang dilakukan oleh sebagian pemimpin ini, maka lakukanlah kritik itu dengan cara yang elegan, yang etis, yang beradab, yang berakhlak. Dan tidak boleh sama sekali, haram hukumnya melakukan kritik dengan cara yang tidak sopan, apalagi dibumbui dengan fitnah yang kejam. Dulu Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyampaikan kritik kepada penguasa waktu itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah penguasa yang sangat zalim, yang otoriter. Bahkan saking otoriternya Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Allah ingatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan, sampaikanlah kritik kepada Fir'aun itu, wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan bahasa yang santun, yang kira-kira bisa diterima oleh sang penguasa yang akan kita sampaikan kritiknya. Itulah makanya bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam moderat yang hidup di tanah air tercinta negara kesatuan Republik Indonesia ini, kritik boleh dilakukan tentu dengan cara yang elegan, yang etis. Apalagi kritik itu disampaikan di tengah kerumunan, dengan kerumunan massa yang besar, apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang melanda negeri ini, apalagi dengan ujaran kebencian, dengan caci maki, apalagi dibumbui dengan fitnah yang keji terhadap pemerintah negara ini yang sah, maka itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Bapak-bapak, saudara-saudara, para abdi negara yang senantiasa setia untuk menjaga keamanan di negara tercinta, khususnya di wilayah teritorial Jawa Barat yang saya hormati, saya banggakan, bahwa kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, sebagai bangsa yang cinta kepada tanah air, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang beradab, kita harus mencintai tanah air dan bangsa ini. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa ini dengan cara menjaga kelestarian sejengkal tanah pun dari negeri ini, agar jangan sampai menjadi milik orang lain, dan kita lestarikan warisan luhur dari bangsa ini, dari leluhur kita ini, dengan cara membangun negeri ini, mengisi kemerdekaan ini dengan cara bekerja yang sungguh-sungguh, serius, dan ikhlas, tulus, berbakti demi nusa dan bangsa kita. Yang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa, yang semoga doa ini Allah Subhanahu wa taala segera mencabut virus corona dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa akhwatina wa azwajina dhurriyyatina wa li talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal balaya wal buran wal ta'un min baladina hadza Indonesia ya Allah, wa min buldanil muslimin ammah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wahfadna wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.